Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wa islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji dan rasa syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai pagi ini syukur alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, khususnya baru saja kita menyelesaikan salat subuh berjamaah yang fadilahnya di dalamnya luar biasa. Bahkan sampai kata Rasulullah, kalaupun dia bisa merangkak, saking besarnya keutamaan salat subuh, maka dia pun akan melaksanakan salat sambil merangkak. Syukur alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita dapat menjadi penggugur dosa-dosa kita di masa lalu. Amin ya rabbal alamin. Salat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya dan para sahabatnya serta sekalian umatnya termasuk kita di dalamnya, insyaallah. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah, minggu lalu saya menyampaikan kisah salah seorang sahabat mulia bernama Zubair bin Awam, di mana kalau kita lihat dari kisah yang lalu, Zubair bin Awam ini dalam beberapa aktivitas selalu didampingi oleh seseorang yang senantiasa mengiringi namanya. Antara lain ketika itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bersabda, kedua telinga saya sungguh mendengar Rasulullah SAW bersabda, Tolha dan Zubair berjalan di surga. Kemudian kisah lainnya, Tolha dan Zubair menemani Rasulullah dan sahabat lainnya ketika berada di atas Gua Hira, di mana ketika di atas Gua Hira itu atau di atas Bukit Hira itu, Bukit Hira terguncang. Dan di situ Zubair bin Awam beserta Tolha bin Ubaidillah. Kemudian di dalam perang Jamal, sebagaimana sampai disampaikan kemarin, Zubair dan Tolha menuntut ditegakkannya hukum yang tegas terhadap para pembunuh Utsman, sehingga berseberangan dengan Ali ketika itu. Dan di dalam cerita itu sepertinya keduanya memiliki kedekatan satu sama lain, dan memang keduanya terhimpun dalam satu kerabat dan keturunan dekat dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolha dan Zubair yang umurnya sebaya, beda 1 tahun, sama-sama masuk Islam di usia muda, dan keduanya tergolong kepada as-sabiqunal awalin, sekaligus keduanya merupakan asyratul kiram atau 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena jasa-jasa keduanya yang luar biasa. Tolha yang lahir tahun 595 atau 25 tahun setelah Rasulullah, dan Zubair lebih muda, lebih tua 1 tahun. Zubair lahirnya 594. Keduanya mereka tumbuh dan berkembang di masa remaja di dalam kekayaan dan kedermawanan. Yang membedakan Zubair dengan Tolha bin Ubaidillah adalah Tolha ini meskipun dia masih muda, tapi dia merupakan salah seorang pedagang yang sangat piawai. Meski usia masih muda, dia memiliki kelebihan di dalam strategi berdagang, cerdik dan pandai, sehingga dapat mengalahkan pedagang-pedagang lain yang umurnya lebih tua daripadanya. Dan Tolha ini dikaruniai oleh Allah wajah yang tampan, sehingga memudahkan dia untuk bekerja dalam berniaga. Satu ketika ia pergi berdagang ke Busra atau Syam, dan sampai di sana ia segera memasuki pasarnya.
Saat inilah ketika di dalam pasar itu terjadi peristiwa menarik yang dialami oleh Thalhah bin Ubaidillah. Di tengah hiruk pikuk suasana pasar, tiba-tiba dia mendengar salah seorang dari mereka ada yang berteriak, "Wahai pedagang sekalian, adakah di antara tuan-tuan yang berasal dari Mekah?" Mendengar hal ini, maka Thalhah dengan langsung menjawab, "Ya, aku penduduk Mekah." Kemudian orang tadi bertanya, "Sudah munculkah di antara kalian orang yang bernama Ahmad?" Thalhah menjawab, "Ahmad yang mana?" Tentu bukan Pak Ahmad yang di Buanasari ini. Mudah-mudahan Pak Ahmad di Buanasari termasuk kelak akan menjadi sahabat Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Thalhah yang mana? Ya, maaf. Ahmad yang mana, kata Thalhah tadi. Kemudian pendeta Ilyas, dia seorang pendeta. Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Bulan ini pasti muncul seorang nabi penutup para nabi. Kelak ia akan pindah dari negeri batu hitam ke negeri subur, makmur, memancarkan air dan garam. Sebaiknya engkau segera menemuinya, anak muda, kata orang ini. Dan ternyata orang ini adalah pendeta di Busra. Mendengar hal demikian, tanpa menghiraukan suasana pasar yang hiruk pikuk ketika itu, mendengar hal ini dia segera menggait untanya. Kemudian dia bergegas pulang ke kota Mekah. Sesampainya di rumahnya, ia bertanya kepada keluarganya yang ada di rumah, "Apakah ada peristiwa penting di Mekah sepeninggalku?" Kemudian dia menjawab di rumahnya itu, "Ada. Muhammad bin Abdullah menyatakan dirinya sebagai nabi, dan Abu Bakar telah percaya dan mengikutinya." Rupanya Thalhah bin Ubaidillah ini sangat mengenal dekat dengan Abu Bakar karena sama-sama sebagai pedagang. Kemudian ia bergumam, "Abu Bakar orang yang lapang dada, penyayang dan lemah lembut. Ialah pedagang yang berbudi mulia, teguh, dan kami berteman baik dengannya." Setelah itu Thalhah langsung menemui Abu Bakar dan bertanya perihal apa yang telah dia dengar. Kemudian Abu Bakar berkata, "Benar, saya telah mengikutinya." Kemudian Abu Bakar bercerita tentang pengalaman Nabi Muhammad ketika dia berkhalwat di Gua Hira, kemudian beliau mendapatkan wahyu yang pertama kali. Kemudian Abu Bakar sekaligus mengajak Thalhah untuk bersama-sama mengikuti ajaran Muhammad, yaitu masuk Islam. Selesai Abu Bakar bercerita, kemudian Thalhah bin Ubaidillah pun dia gantian menceritakan kisah yang dialaminya ketika dia berada di kota Busra di pasarnya. Mendengar hal itu, mendengar cerita itu, maka Abu Bakar pun ikut tercengang karenanya. Kemudian mereka berdua segera bergegas menemui Nabi Muhammad SAW di kediamannya. Sampainya di sana, kemudian Thalhah pun menceritakan pertemuan dengan pendeta Busra. Dengan hal demikian, kegembiraan terpancar di wajah Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menjelaskan apa itu Islam dan mengabarkan tentang kebaikan dunia dan akhirat serta membacakan beberapa ayat Quran. Mendengar penjelasan Rasulullah SAW, tiba-tiba dada Thalhah terguncang keras, dan tidak lama kemudian dia langsung mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Akhirnya Thalhah bin Ubaidillah menjadi orang keempat yang menyatakan Islam di hadapan Abu Bakar. Islamnya Thalhah tentu saja membuat kecewa orang-orang kafir Quraisy ketika itu, termasuk keluarganya. Mereka mencoba membujuk Thalhah agar kembali kepada agama nenek moyang mereka. Setelah bujukan yang dilakukan tidak berhasil, mereka mulai bertindak kasar kepada Thalhah. Siksaan demi siksaan mulai mendera tubuh anak muda yang santun ini. Antara lain, dengan tangan terbelenggu di leher, ia digiring sekelompok orang, didorong, dicambuk dan dipukuli kepalanya.
sambil diteriaki dan dicaci maki, termasuk oleh ibunya sendiri yang kecewa dengan keislaman Tolhah ini. Adalah seorang Naufal bin Khuwailid yang merupakan singa orang Quraisy ketika itu, pernah mengikat Abu Bakar dan Tolhah menjadi satu, lalu menyeret keduanya ke hadapan Al-Ghazwa kafir. Mereka dipukuli sehingga luka-luka dan darah mengucur dari sekujur tubuh keduanya. Sejak peristiwa ini, keduanya digelari Al-Qironain atau sepasang sahabat yang terikat. Namun hal ini tidak membuat hati Tolhah goyang. Dia tetap berpegang teguh kepada agama baru yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kisah di dalam perang Uhud, ketika barisan kaum muslimin kocar-kacir di atas bukit, Rasulullah dibentengi oleh beberapa orang Ansor dan beberapa orang lainnya dari kalangan Muhajirin. Ketika mereka berusaha naik ke atas bukit, ketika para musuh berusaha mengejar Rasulullah dan para sahabat diburu dan dihadang oleh kaum musyrikin. Ketika itu Rasulullah berkata, siapa yang berani melawan mereka, dia akan menjadi temanku kelak di surga. Kemudian tanpa ragu Tolhah menjawab, saya ya Rasulullah. Rasulullah berkata, tidak, jangan kamu dulu, kamu harus tetap di tempatmu. Kemudian adalah orang Ansor menjawab, saya ya Rasulullah. Jawab prajurit Ansor. Kemudian kata Rasulullah, ya engkau majulah. Dan begitulah seterusnya, sampai pertemuan yang tersimbang itu membuat kaum Ansor yang ada ketika itu sebagai tameng Rasulullah wafat syahid satu persatu. Kemudian setelah itu Rasulullah berkata, nah sekarang bagianmu Tolhah, kau majulah. Kemudian Tolhah maju dan menerkam sekuat tenaga sambil dia berusaha agar musuh tidak dapat menjangkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sesekali ia mencoba menaikkan baginda Rasulullah naik ke atas bukit. Setelah itu dia maju kembali menerjang musuh, sehingga dia akhirnya berhasil mengusir dan menewaskan beberapa orang musuh yang dihadapinya. Saat itu Abu Bakar dan Zubair bin Awam sebagaimana dikisahkan pada minggu lalu, keduanya ditugaskan oleh Rasulullah untuk memimpin 70 pasukan berkuda yang telah berhasil menghalau musuhnya. Dan setelah dia berhasil menghalau musuh, dia segera kembali bergegas menemui Rasulullah di atas bukit. Sampainya di sana didapatinya tubuh Rasulullah yang mulia sedang tersandar ke dinding bukit dengan kondisi darah mengucur dari muka beliau. Gigi taringnya patah, kening dan bibirnya sobek. Meskipun dalam kondisi demikian, Rasulullah ternyata masih mencemaskan nasib daripada Tolhah bin Ubaidillah yang baru saja menjadi perisai beliau. Kemudian Rasulullah berkata, tinggalkanlah aku, bantulah Tolhah kawan kalian. Kemudian Abu Bakar dan Zubair bergegas menuju Tolhah. Dan ketika ditemukan, badan Tolhah terbaring berlumuran darah segar. Tidak kurang dari 79 luka bekas tebasan pedang, tusukan dembing, lemparan anak panah memenuhi sekujur tubuhnya. Pergelangan tangannya putus sebelah. Mereka kira Tolhah sudah gugur, namun ternyata Tolhah ketika itu hanya pingsan, namun dalam keadaan luka-luka sangat berat. Oleh karena itu dia diberi gelar oleh Rasulullah syahid yang hidup, dengan mengatakan, barang siapa yang ingin melihat mayat yang masih bisa berjalan di muka bumi, lihatlah Tolhah bin Ubaidillah. Banyak gelar yang diberikan oleh Nabi kepada Tolhah, antara lain Tolhah al-Khair. Sedangkan Abu Bakar selalu mengatakan bahwa perang Uhud adalah perang miliknya Tolhah seluruhnya. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Suatu hari sepulang bisnis dari Hadramaut, Tolhah mendapatkan untung yang sangat besar
sampai kurang lebih 700.000 dirham, atau dikurskan sekarang kurang lebih 1,6 miliar. Kalau kita sebagai manusia tentu saja mendapat keuntungan besar, sangat senang karenanya. Namun apa yang terjadi dengan Talha bin Ubaidillah? Justru dia malam harinya merasa cemas dengan mendapatkan untung yang besar. Dia gelisah sepanjang malam, tidak bisa tidur. Kemudian melihat hal yang demikian, Ummu Kulsum yang merupakan istrinya bertanya, "Wahai engkau gelisah suamiku sayang, apakah kami telah berbuat kesalahan kepada engkau?" Talha menjawab, "Tidak, engkau istriku yang baik dan setia. Ada yang mengganggu pikiranku sejak semalam, pikiran seorang hamba kepada Allah, kepada Rabbnya. Bagaimana aku bisa tidur nyenyak sedangkan hartaku masih menumpuk di rumah ini?" Istrinya yang juga dermawan mengatakan, "Kenapa engkau risau? Bukankah banyak yang butuh pertolonganmu? Besok pagi bagikan uang itu kepada mereka." Talha berkata mendengar jawaban istrinya, "Sungguh solehah engkau istriku, semoga Allah merahmatimu." Kemudian besok paginya uang itu telah berpindah tangan ke tangan orang-orang miskin Ansor dan Muhajirin. Kisah kedermawanan Talha ini dikenal di kalangan kaum muslimin. Jabir bin Abdullah bersaksi tentang kedermawanannya dengan mengatakan, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih dermawan dengan memberikan hartanya tanpa diminta terlebih dahulu selain Talha bin Ubaidillah. Seluruh keluarga dan kerabatnya dari Bani Taim yang mempunyai tanggungan dicukupi perbelanjaannya. Ia menikahkan anak-anak yatim mereka, memberikan pekerjaan untuk keluarga mereka, dan melunasi hutang-hutang mereka." Kisah di atas memberikan gambaran kepada kita tentang kehidupan rumah tangga Talha bin Ubaidillah, seorang dermawan, punya istri cantik dan solehah. Lengkap sudah kebahagiaan Talha bin Ubaidillah. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagaimana saya kisahkan minggu lalu bahwa di dalam perang Jamal, Talha dan Zubair berseberangan dengan Ali, dan ketika kedua pasukan bertemu di medan pertempuran seperti yang dialami oleh Zubair minggu kemarin, Ali pun menyuruh kepada Talha bin Ubaidillah, "Wahai Talha, pantaskah engkau membawa istri Nabi untuk memerangi pengganti Rasulullah, sedangkan istrimu engkau tinggalkan di rumah?" Yang dimaksud ini Siti Aisyah dibawa di dalam peperangan itu, sementara istrinya tidak dibawa oleh Talha di rumah. Ini yang dimaksud apa yang disampaikan oleh Ali itu. Kemudian Talha pun terperanjat mendengar ucapan Ali tersebut. Kemudian tak lama kemudian ia mundur dari medan fitnah. Namun kalangan pemberontak yang tidak suka dengan keputusan itu sempat melepaskan anak panah dan tepat menyasar urat kaki Talha bin Ubaidillah. Rupanya luka yang dialami mengalami perdarahan yang cukup berat, dan dari luka tersebut terus-menerus keluar perdarahan. Dan tidak lama berselang setelah peristiwa itu, Talha bin Ubaidillah yang pemberani dan dermawan pun wafat syahid sebagai martir kaum muslimin. Kiranya hal ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah ketika mereka berada di atas Bukit Hira. Ketika di atas bukit itu, Bukit Hira berguncang dan Rasulullah sempat berkata, "Diamlah engkau Hira, sesungguhnya di atas engkau ada seorang nabi bersama orang-orang siddiq dan orang-orang yang syahid." Demikianlah kisah sahabat Nabi yang mulia yang bernama Talha bin Ubaidillah. Hadirin, sebuah sejarah besar telah diukir oleh para sahabat lewat perjuangan yang begitu heroik dan mengagumkan, sehingga Islam telah menyebar dan sampai kepada generasi kita saat ini. Dan semua itu terjadi tentu saja tiada lain berkat kepemimpinan dan keteladanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, beserta sahabat lainnya kelak dapat dikumpulkan oleh Allah di surganya yang penuh dengan kenikmatan, dan kita pun mudah-mudahan menjadi bagian daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Mengakhiri kisah ini, saya kutip sabda Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Bintang-bintang itu sebagai penjaga langit. Apabila bintang-bintang itu berjatuhan, maka datanglah apa yang dijanjikan atas langit itu, yaitu kiamat. Dan aku adalah penjaga para sahabatku. Apabila aku telah pergi, maka akan datang kepada sahabatku apa yang dijanjikan kepada mereka, berupa fitnah dan pembunuhan. Dan para sahabatku adalah penjaga bagi umatku. Apabila sahabatku telah pergi meninggal dunia, maka akan datang apa yang dijanjikan kepada mereka. Hadirin rahimakumullah, kiranya demikianlah rangkaian kisah teladan para sahabat Nabi yang dapat saya sampaikan pada Ramadan kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi hidayah wa taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.